Antutu Benchmark menjadi salah satu acuan kita setiap ingin melihat performa smartphone secara keseluruhan. Walau memang skor Antutu tidak menjanjikan performa smartphone yang baik, tapi menurut tim Pricebook, kamu masih bisa mempercayai skor Antutu Benchmark bila skornya mencapai 500 ribuan. Nah, di video kali ini, dia mau ngasih rekomendasi smartphone dengan skor Antutu 500 ribuan terbaik, dan yang pasti termurah juga. Makanya jangan kemana-mana ya, tonton video ini sampai habis. Dimulai dari Realme 11 Pro 5G. Smartphone ini adalah penerus dari Realme 10 Pro. Membawa beberapa perubahan, mulai dari desainnya yang elegan dengan penampang berbahan kulit sintetis dan layar melengkung, hingga jeroan yang diperbarui yang sudah menggunakan Dimensity 7050 5G. Selain itu, Realme 11 Pro 5G juga dilengkapi kamera 100 megapiksel dengan OIS dan kemampuan fast charging 67 watt, menjadikannya lebih unggul dibandingkan dengan Realme 10 Pro yang hanya memiliki fast charging 33 watt. Desain Realme 11 Pro 5G memang menjadi daya tarik tersendiri dengan layar curve AMOLED 6,7 inci yang memberikan kesan layar tanpa bezel di sisi kanan dan kiri. Resolusi layar 1080x2412 pixel dengan HDR10+ dan refresh rate 120 Hz membuat tampilan visual sangat memanjakan mata. Dalam penggunaan sehari-hari, Realme 11 Pro 5G pastinya dapat memberikan pengalaman yang memuaskan, terutama dalam hal fotografi dan gaming. Dengan hasil Antutu Benchmark di angka 557 ribuan, pastinya kita dapat memanfaatkan performanya untuk gaming ataupun bekerja. Kemudian kamera 100 megapikselnya mampu menghasilkan foto dengan detail yang tajam, meskipun kontrasnya agak pudar jika dibandingkan dengan kamera default. Jadi kalau kamu tertarik sama smartphone satu ini, harga terupdate-nya ada di sini berikut ini ya. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A35 5G yang merupakan salah satu seri A terfavorit dari Samsung. Doi menawarkan kombinasi sempurna antara kualitas dan harga yang terjangkau. Ponsel ini juga dilengkapi dengan chipset Exynos 1380, kamera yang berkualitas, baterai besar dengan fast charging, serta kapasitas RAM dan memori internal yang luas. Desainnya minimalis dengan frame metal dan sertifikasi IP67, membuatnya tahan air dan debu. Tersedia dalam berbagai pilihan warna menarik, cocok untuk berbagai selera. Dengan chipset Exynos 1380 dan RAM 8GB LPDDR5, performanya nggak perlu diragukan lagi. Terbukti dengan skor Antutu mencapai 597.000 poin. Doi bisa menjalankan game berat dengan lancar. Fitur konektivitasnya lengkap, termasuk NFC, Bluetooth 5.3, dual speaker stereo dengan Dolby Atmos, pemindai sidik jari dalam layar, dan slot kartu memori. Di bagian baterai, Galaxy A35 5G sudah didukung baterai berkapasitas 5000 mAh serta mendukung pengisian cepat, jadi tidak perlu lama menunggu baterai penuh. Jadi kalau kamu lagi nyari ponsel yang kencang untuk daily driver, Galaxy A35 5G bisa menjadi pilihan kalian loh. Seperti biasa, spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Lanjut ke iQOO Z7. Bang Bewok udah pernah melakukan hands-on dan mini gaming test pada smartphone satu ini guys. Untuk hasil Antutunya, Doi bisa dapetin skor di angka 575 ribuan. Kemudian Bang Bewok juga nyoba untuk gaming test dengan Genshin Impact di pengaturan tertinggi, yaitu di settingan high 60 fps. Hasilnya meskipun terkesan memaksa, ternyata iQOO Z7 ini masih mampu menjalankan game di settingan high 60 fps dengan baik. Untuk game PUBG Mobile, performa Snapdragon 782G di ponsel ini mirip dengan Dimensity 1080 di Redmi Note 12 Pro 5G karena bisa digunakan untuk bermain PUBG Mobile di pengaturan Smooth Extreme atau HDR Ultra. Sepanjang Bang Bewok bermain, tidak ada kendala seperti patah-patah. Selain itu, iQOO Z7 5G juga tersedia dalam varian RAM 12GB, jadi dijamin lancar untuk gaming. Dan untuk menopang performa gamingnya, iQOO Z7 5G sudah menggunakan layar dengan panel IPS LCD beresolusi Full HD+ 1080x2388 pixel. Layarnya juga mendukung refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate hingga 240 Hz. Dengan refresh rate dan touch sampling rate yang tinggi, layar ponsel ini mampu menghadirkan gambar yang halus dan responsif. Jadi gimana? Tertarik dengan iQOO Z7 ini? Cek harganya di sini berikut ya. Next
datang dari brand Xiaomi, yaitu Redmi Note 13 Pro 5G. Buat yang lagi cari smartphone dengan performa kencang paling baru dan juga harga yang terjangkau, Redmi Note 13 Pro 5G bisa jadi pilihan kalian guys. Dimulai dari layarnya yang memiliki resolusi 1,5K Crystal Rust, lebih tinggi dari kebanyakan ponsel di kelasnya. Kemudian juga sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus yang biasanya hanya ada di ponsel premium. Terus ponsel ini ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer, sehingga bisa menjalankan berbagai tugas dengan lancar. Skor pengujian Antutu mencapai 581.000 poin, menunjukkan performa yang sangat baik. Kelebihan lainnya ada pada kamera utama yang menggunakan sensor Samsung ISOCELL HP3 berukuran besar 1/1,4 inci dengan resolusi hingga 200 megapiksel dan kemampuan zoom sampai 4 kali. Buat kamu yang suka foto-foto, ini pasti seru banget. Baterainya juga besar, jadi bisa dipakai seharian tanpa harus sering-sering ngecas. Menurut data Xiaomi, ponsel ini bisa bertahan hingga 11 jam untuk main game, 16 jam nonton video, atau 136 jam memutar musik. Gimana? Makin tertarik sama smartphone satu ini? Spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ini ya. Sekarang kita geser ke Poco, yaitu Poco X5 Pro. Terkait ponsel ini sendiri, Bang Bewok udah pernah nyobain secara langsung performanya. Skor Antutu versi 10 untuk Poco X5 Pro bahkan dicobain Bang Bewok sampai 3 kali nih, dan hasilnya stabil di kisaran 590 ribuan poin. Terkait performa gamingnya, nih dia bisa bilang kalau Poco X5 Pro ini termasuk yang paling jijik sih di harga 3 jutaan, karena untuk Mobile Legends aja, settingan grafisnya udah bisa mentok di frame rate dan grafis ultra loh. Bahkan FPS yang didapat bisa stabil di hampir selalu 120 FPS. Sementara pasti pakai buat main Genshin Impact di settingan grafis defaultnya dan frame rate 30 FPS, HP ini juga sama sekali nggak mengalami kendala ataupun patah-patah. Meskipun dipakai main dengan durasi cukup lama. Bahkan nih, walaupun dipaksa buat main di highest juga masih bisa. Meskipun ya saran nih dia sih kalau mau lancar tetap main di settingan defaultnya aja ya. Performa HP-nya ini jelas nggak lepas dari peran chipset Qualcomm Snapdragon 778G yang dipadukan dengan konfigurasi memori up to 8/256GB yang disematkan oleh pihak Poco ke smartphone ini. Terus performa kameranya juga termasuk salah satu yang terbaik loh di kelas harganya, berkat sensor di kamera utamanya yang beresolusi 108 megapiksel di belakang dengan kamera selfie 16 megapiksel. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ini. Dan untuk produk ke-6 ada Oppo Reno11F 5G. Smartphone satu ini adalah seri termurah dari Reno11 series, tapi tidak terlalu signifikan kok untuk perbedaannya. Smartphone ini dilengkapi chipset MediaTek Dimensity 7050 yang menghasilkan skor Antutu mencapai 595.000 poin, memastikan performa yang cukup memuaskan untuk penggunaan sehari-hari dan gaming. Smartphone ini sudah teruji dan terbukti sangat baik dalam berbagai aktivitas, seperti bermain game, mengambil foto, dan menonton video. Smartphone ini juga tidak mengalami lag saat berpindah antar aplikasi. Dari segi kamera, doi menggunakan kamera utama 64 megapiksel yang menghasilkan foto berkualitas tinggi baik di dalam maupun di luar ruangan. Kamera selfie 32 megapikselnya pun dapat memberikan hasil detail yang natural. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, nih dia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Facebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus nih, buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita tentang perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kamu bisa main-main ke Prime by Pricebook. Biar gampang, nanti linknya nih dia taruh di kolom deskripsi deh ya. Dan untuk HP dengan Antutu 500 ribuan terbaik dengan harga paling terjangkau adalah Poco X6 5G. Poco X6 5G hadir dengan penerus X5 series, membawa berbagai peningkatan menarik dengan harga yang tetap kompetitif. Smartphone ini menyasar pengguna yang menginginkan performa kencang, kamera berkualitas, dan baterai tahan lama tanpa menguras kantong. Desain Poco X6 5G terbilang standar dengan layar AMOLED 6,67 inci yang jernih dan tajam. Layarnya mampu menampilkan gambar dengan
detail yang kaya dan warna yang akurat, cocok untuk menonton video, bermain game, ataupun browsing. Performa smartphone ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 7S Gen 2 dan RAM 12GB yang mampu menangani berbagai aktivitas multitasking dengan lancar. Makanya nggak salah kalau doi bisa dapetin skor Antutu sampai 586.000 poin. Poco X6 5G juga dilengkapi dengan kamera utama 64 MP yang menghasilkan foto berkualitas baik di berbagai kondisi pencahayaan. Kamera ultrawide 8 MP dan kamera makro 2 MP turut melengkapi kemampuan fotografi smartphone ini. Baterai berkapasitas 5100 mAh menjadi salah satu keunggulan Poco X6 5G. Baterai ini mampu bertahan hingga seharian penuh dengan penggunaan normal. Teknologi pengisian daya cepat 67 watt memungkinkan pengguna untuk mengisi daya baterai hingga 100% dalam waktu kurang dari 50 menit. Penasaran berapa harganya saat ini? Cek di scene berikutnya ya. Sekalian ini izin pamit. Cobalah!